Pi Network hype, price drop, and challenges ahead with J-Coin. Banyak orang mengklaim bahwa Pi Network adalah masa depan keuangan terdesentralisasi, sementara yang lain menyebutnya hanya sekadar hype. Baru-baru ini, Pi kembali menjadi sorotan dengan serangkaian kontroversi, harga anjlok, fitur baru yang membatasi akses, dan ribuan saldo pengguna yang tiba-tiba menghilang. Di video ini, kita akan mengupas fakta terbaru seputar Pi Network, mulai dari penurunan harga, peluncuran domain.pi, hingga kisru besar terkait migrasi ke mainnet yang membuat banyak pengguna frustrasi. Simak terus hingga akhir agar kamu bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Pi Network masih memiliki masa depan yang cerah. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane. Tren harga Picoin, dari kenaikan hingga koreksi tajam. Dalam beberapa hari terakhir, harga Picoin mengalami tekanan jual yang cukup signifikan. Saat ini, harga berada di angka $1,1658, turun sekitar 13,56% dalam sehari. Sebelumnya, Picoin sempat mencapai titik tertinggi di sekitar $1,35 hingga $1,36, namun kemudian mengalami koreksi secara bertahap. Beberapa level kunci yang perlu diperhatikan dalam chart saat ini adalah support di $1 yang menjadi area pertahanan penting. Jika harga turun di bawah level ini, tekanan jual bisa semakin besar dan membuka peluang penurunan lebih lanjut ke zona $0,6 hingga $0,5 sebagai support berikutnya. Sebaliknya, jika terjadi pemulihan, level $1,5 menjadi resistance pertama yang harus ditembus sebelum menuju $2,17 hingga $2,5 yang merupakan resistance utama dan bisa membuka peluang kenaikan lebih tinggi. Penurunan harga ini bisa disebabkan oleh faktor teknikal serta minimnya dorongan fundamental dari ekosistem Pi Network. Jika adopsi Pi sebagai alat pembayaran meningkat dan ada perkembangan positif terkait migrasi mainnet, maka harga berpotensi berbalik naik. Namun, jika sentimen negatif terus mendominasi, terutama terkait isu KYC dan ketidakpastian regulasi, maka harga berisiko mengalami tekanan lebih lanjut. Saat ini, pertanyaannya adalah, apakah ini saat yang tepat untuk buy the dip, atau justru lebih baik menunggu konfirmasi tren selanjutnya? Semua ini bergantung pada satu faktor utama, adopsi dan utilitas Picoin. Jika semakin banyak merchant dan pengguna yang benar-benar menggunakan Pi sebagai alat pembayaran atau transaksi, harga bisa terdorong naik. Sebaliknya, jika sentimen negatif terhadap Pi Network terus berkembang akibat berbagai kontroversi seperti KYC dan migrasi mainnet, maka kepercayaan pasar bisa melemah dan harga akan sulit naik. Jadi, apakah ini saat yang tepat untuk tetap bertahan atau justru meninggalkan Pi Network? Perlu dicatat, ini adalah analisis dan prediksi berdasarkan data teknikal saat video ini saya unggah, bukan kepastian. Selalu lakukan riset sendiri dan periksa chart Anda sebelum mengambil keputusan investasi. Peluncuran domain.pi, inovasi atau eksklusivitas berlebihan? Pada Pi Day 2025, Pi Network memperkenalkan inovasi baru yang cukup mengejutkan, domain.pi. Ini adalah sistem identitas digital berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna memiliki alamat unik dalam ekosistem Pi. Kedengarannya menarik bukan? Tetapi, ada satu kendala besar yang membuat banyak orang mempertanyakan keputusan ini. Domain ini hanya bisa diakses melalui Pi Browser atau ekstensi pinet.com. Bagi para pendukung setia Pi Network, langkah ini dianggap sebagai cara untuk menciptakan ekosistem eksklusif yang lebih aman dan terintegrasi. Namun, di sisi lain, kritik bermunculan. Mengapa? Karena sistem ini dianggap terlalu membatasi aksesibilitas pengguna. Sebagian besar layanan domain blockchain lainnya bisa diakses melalui berbagai platform, tetapi domain Pi justru terkesan seperti ekosistem tertutup. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini benar-benar langkah menuju desentralisasi atau justru menciptakan monopoli dalam jaringan Pi? Selain itu, sistem lelang yang diterapkan untuk mendapatkan domain Pi juga menjadi perdebatan. Pengguna harus menggunakan Picoin untuk memperoleh domain ini, yang bagi sebagian orang terasa seperti strategi untuk meningkatkan permintaan Pi secara paksa. Jika domain ini berhasil menarik banyak peminat, mungkin ini bisa menjadi pendorong harga Picoin. Tetapi jika ternyata pengguna tidak terlalu tertarik karena keterbatasan aksesibilitas, maka inovasi ini bisa berakhir menjadi fitur yang kurang diminati. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah domain Pi merupakan langkah besar bagi masa depan identitas digital di blockchain, atau hanya strategi eksklusif yang terlalu membatasi pengguna? Yuk, lanjut ke bagian berikutnya untuk membahas lebih dalam perkembangan Pi Network lainnya. PIFES 2025,
Langkah nyata atau sekadar gimmick? Dari tanggal 14 hingga 21 Maret 2025, P-Network mengadakan P-Fest 2025, sebuah acara yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi dunia nyata P-Coin sebagai alat pembayaran. Acara ini menghubungkan pengguna Pi dengan pedagang dan bisnis yang bersedia menerima P-Coin dalam transaksi mereka. Inisiatif ini terlihat sebagai langkah besar untuk membuktikan bahwa P-Coin bukan hanya sekadar angka di layar, tetapi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan terbesar dari acara ini adalah regulasi aset kripto di berbagai negara. Banyak negara masih ragu dalam menerima Pi sebagai alat pembayaran sah, yang berpotensi menghambat partisipasi pedagang dalam skala besar. Selain itu, jumlah merchant yang benar-benar menerima Pi sebagai metode pembayaran masih relatif sedikit dibandingkan dengan mata uang kripto yang lebih mapan seperti Bitcoin atau USDT. Di sisi lain, jika P-Fest 2025 berhasil menarik lebih banyak bisnis dan pengguna untuk mengadopsi Pi dalam transaksi mereka, ini bisa menjadi pendorong besar bagi ekosistem P-Network. Ini juga bisa menjadi katalis bagi peningkatan nilai dan kepercayaan terhadap P-Coin di masa depan. Jadi, apakah P-Fest 2025 benar-benar bisa membawa P-Coin ke tingkat adopsi yang lebih luas, atau hanya sekadar kampanye marketing tanpa dampak jangka panjang? Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya untuk melihat lebih dalam tantangan lainnya yang sedang dihadapi P-Network. Masalah KYC dan migrasi ke mainnet, kekacauan di komunitas. Pada 14 Maret 2025, komunitas P-Network dikejutkan dengan berakhirnya batas waktu verifikasi KYC untuk migrasi ke mainnet. Bagi mereka yang telah menyelesaikan KYC, ini mungkin menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Namun, bagi ribuan pengguna yang gagal menyelesaikan proses KYC tepat waktu, ini menjadi mimpi buruk. Banyak akun mendapati saldo mereka menghilang secara misterius, menimbulkan spekulasi liar tentang keputusan yang diambil oleh tim inti Pi. Komunitas pun terpecah. Beberapa pengguna percaya bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga ekosistem tetap sehat dan bebas dari akun spam. Namun, banyak yang merasa bahwa sistem ini tidak transparan dan tidak adil, terutama bagi mereka yang telah menambang Pi selama bertahun-tahun tetapi gagal menyelesaikan KYC karena berbagai kendala teknis. Selain itu, muncul isu bahwa ribuan Pi dari akun yang tidak diverifikasi bisa saja dihanguskan atau dialihkan untuk menjaga stabilitas harga. Jika benar, ini bisa menjadi strategi kontroversial yang justru merusak kepercayaan komunitas terhadap proyek ini. Jadi, apakah kebijakan ini adalah langkah tepat atau hanya cara lain untuk mengontrol distribusi koin? Bagaimana dampaknya bagi masa depan P-Network? Mari kita bahas lebih lanjut di bagian berikutnya. Kontroversi di YouTube, hype versus realita. Saat masalah KYC dan migrasi mainnet mencuat, komunitas YouTube pun ramai membahasnya. Sejumlah video viral menunjukkan bagaimana banyak pengguna mendapati saldo mereka menjadi nol setelah migrasi. Ini memicu kebingungan dan kemarahan di kalangan komunitas yang mulai mempertanyakan transparansi tim inti Pi. Namun, laporan dari komunitas lainnya menunjukkan variasi pengalaman yang berbeda. Beberapa pengguna melaporkan bahwa saldo mereka kembali seperti semula setelah beberapa waktu, sementara yang lain justru melihat saldo mereka bertambah. Sebaliknya, ada juga yang mengaku kehilangan koin tanpa penjelasan jelas. Fenomena ini menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menduga bahwa ini adalah strategi untuk mengontrol distribusi koin dan menjaga harga tetap stabil, sementara yang lain merasa bahwa ini mencerminkan kurangnya kesiapan sistem dalam menangani migrasi skala besar. Dengan kondisi seperti ini, apakah ini bagian dari strategi ekonomi P-Network atau justru menandakan adanya permasalahan teknis yang lebih dalam? Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan komunitas? Mari kita bahas masa depan Pi di bagian berikutnya. Spekulasi seputar masa depan P-Network. Dalam beberapa minggu terakhir, komunitas kripto ramai membicarakan rumor mengenai kemungkinan listing P-Coin di Binance, termasuk saya. Beberapa waktu lalu Binance mengadakan voting terkait Pi. Namun, penting untuk dicatat bahwa voting tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa Binance akan melisting P-Coin. Binance sering mengadakan survei komunitas untuk mengukur minat terhadap suatu aset, tetapi mereka memiliki proses seleksi yang sangat ketat berdasarkan faktor seperti transparansi proyek, adopsi, dan stabilitas ekosistem sebelum sebuah aset dapat masuk ke platform mereka. Banyak pengguna berharap bahwa dengan adanya listing ini, harga Pi akan mengalami lonjakan signifikan. Namun, hingga saat ini, tidak ada konfirmasi resmi dari Binance maupun tim inti P-Network terkait hal tersebut. Hal ini kembali membuktikan bahwa hype dalam dunia kripto seringkali tidak sejalan dengan realita. Selain itu, berbagai prediksi harga yang sebelumnya optimis ternyata belum terrealisasi.
Data terbaru dari CoinMarketCap menunjukkan bahwa P-Coin mengalami penurunan signifikan dalam beberapa hari terakhir, baik dari segi harga maupun peringkat kapitalisasi pasar. Beberapa hari lalu, P sempat berada di posisi 11, lalu turun ke posisi 13, dan kini berada di posisi 16. Tren ini menimbulkan kekhawatiran di komunitas mengenai keberlanjutan proyek serta stabilitas ekosistemnya. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Pi Network masih memiliki komunitas yang besar, yang menjadi salah satu faktor utama mengapa proyek ini tetap bertahan. Namun, dengan fluktuasi harga yang semakin tajam dan turunnya peringkat secara cepat, banyak pengguna mulai mempertanyakan, apakah Pi dapat berkembang lebih jauh atau justru akan menghadapi tekanan lebih besar di masa mendatang. Kedepan, tantangan utama bagi Pi Network adalah membuktikan utilitas dan ekosistemnya agar dapat bertahan di industri yang kompetitif. Apakah proyek ini akan mampu bangkit kembali? Kesimpulan dan rekomendasi untuk pengguna. Pi Network tetap menjadi proyek yang menarik untuk diikuti, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jangan terjebak hype berlebihan. Banyak janji besar yang belum terbukti, dan penting bagi kita untuk tetap objektif dalam menyikapi perkembangan Pi. Bagi kamu yang masih aktif menambang Pi, tetaplah mining secara gratis. Ini adalah cara paling aman untuk tetap terlibat dalam ekosistem tanpa harus mengeluarkan dana tambahan yang berisiko. Namun, jika kamu berpikir untuk membeli atau berinvestasi dalam P-Coin, pastikan untuk melakukan riset yang mendalam terlebih dahulu. Harga yang fluktuatif dan berbagai kontroversi yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa investasi di Pi masih sangat spekulatif. Saya baru saja mencoba membuat akun baru setelah KYC ditutup pada 14 Maret 2025, dan ternyata saya masih bisa mendaftar dan mulai menambang Pi. Sampai saat ini, tim inti Pi belum mengumumkan apakah KYC akan dibuka kembali untuk pengguna baru. Tapi jangan menunggu terlalu lama. Anda masih dapat mendaftar dan mulai menambang lebih awal sebelum ekosistemnya berkembang lebih jauh. Bergabunglah sekarang dan gunakan kode undangan saya, J-Coin Crypto, untuk membangun lingkaran keamanan yang lebih kuat. Semakin awal Anda bergabung, semakin banyak Pi yang dapat Anda kumpulkan sebelum diadopsi secara massal. Selain itu, komunitas pengguna perlu lebih kritis terhadap setiap keputusan yang diambil oleh tim inti Pi Network. Transparansi adalah kunci. Jika ada kebijakan yang merugikan pengguna, maka penting bagi komunitas untuk bersuara dan meminta kejelasan. Apa pendapat Anda? Apakah kamu masih percaya dengan masa depan Pi Network? Apakah kamu mengalami masalah dengan saldo yang hilang atau proses KYC yang gagal? Apakah menurutmu Pi Network bisa benar-benar menjadi alat pembayaran global? Apakah menurut Anda KYC untuk pengguna baru akan dibuka kembali? Tinggalkan komentarmu di bawah dan diskusikan bersama komunitas. Kami ingin mendengar pengalaman dan pendapat kamu tentang perkembangan terbaru Pi Network.